Itu Yesus bagi kalian itu apa? Ya utusan Rasulullah. Nah, Utusan Allah. Coba baca jadi Ibrani. Jadi Baca Muhammad Ibrani siapa? 3. Hah? Muhammad siapa? Ya Rasul utusan Allah. Semua itu nabi utusan Allah, Rasul. Jadi kenapa kalian pakai Yesus pakai juga Muhammad? Macam mana? Kenapa saya pakai Rasul, pakai Muhammad? Kenapa kau di mana otakmu ini diskusi? Coba baca Ibrani 3:1. Yesus adalah imam dan rasul. Baca Ibrani 1:3 itu, baca. Yesus adalah rasul dan imam besar. Baca tuh. Enggak ada narasi Yesus adalah Tuhan, enggak ada. Oke. Itu tersesat. Oke. Nabi yang kalian pilih itu nabi yang sudah setia dan udah ke surga dia sekarang. Kalau kau sudah mengaku, Yesus nabi, dengar. Nih dengar semua Oten ya. Kalau kau sudah mengaku Yesus itu nabi, jangan lagi kau tuhankan. Kalau kau menuhankan nabi berarti kau botol. Nabi ya nabi. Nabi kau Tuhan. Di mana otakmu? Kami Kalau kau sudah mengaku Yesus itu nabi, jangan kau tuhankan. Oke. Nabi kok dituhankan, di mana otak kalian? Oke, enggak saya tuhankan. Oke, karena Bunda yang mengapa ya. Tapi saya pilih Yesus. Kenapa? Dia berjanji tiada satu pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Iya, betul itu. Karena Yesus adalah jalan. Dia membawa ajaran. Apa kata Yesus? Ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Yesus membawa ajaran. Apa itu ajaran? Syariat-syariat, aturan-aturan, hukum-hukum Allah yang dibawa. Supaya kalau kalian taat, kalian akan sampai ke Bapa. Udah diiyakan memahami jalan. Oke bang. Iya, Oke, udah saya Bunda. iyakan Bunda. Ya, Udah saya- oke, ya. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tak satu Iya. pun orang sampai kepada Bapa tanpa Iya. melalui aku. Nah, pertanyaan saya, pada kala itu yang diutus hanya kepada Bani Israel yang menerima firman, itu di situ ada nggak Paulus selain Yesus? Ada Paulus selain Yesus. Ada nggak di situ Paulus? Yesus itulah selain memilih Yesus? Paulus. Yesus itulah memilih Paulus karena Paulus itu orang Ya, jahat. sebentar, pertanyaan saya tolong didengar baik-baik ya, tolong diresapi. Pada kala itu, pada saat Yesus mengatakan hal itu kepada murid-muridnya, dia adalah jalan kebenaran dan hidup, tak satu pun orang sampai kepada Bapa tanpa aku. Oke? Nah, pada saat itu yang mengantarkan firman Tuhan, ada nggak selain Yesus? Bagaimana pertanyaan Anda ini? Kurang apa? Ya, menyampaikan firman dari langit, menyampaikan firman dari Tuhan untuk disampaikan kepada murid-murid, kepada murid-muridnya atau kepada Bani Israel, itu Yesus atau ada nggak selain Yesus maksud saya? Yesus, oke, menurut kalian itu kita samakan aja lah kita dulu ya, biarpun apa nggak Jangan apa-apa. bang, jangan dulu bang. Pertanyaan saya, supaya lebih jelas. Yesus mengatakan di Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak satu pun orang sampai kepada Bapa tanpa kecuali aku. Melalui aku, oke? Tanpa melalui aku. Pertanyaan saya, selain Yesus, ada nggak yang menerima firman pada kala itu? Tidak ada selain Yesus lah yang mengutus firman. Nah, Menyampaikan satu-satunya firman. jalan kebenaran menuju Bapa adalah Yesus. Iya, Yesus sebagai jalannya, tujuannya Iya. adalah Allah Bapa. iya, Lalu kenapa kau sembah jalannya bukan kepada tujuannya? iya. Karena dia yang mengatakan tiada satu Iya, pun. memang dia makanya tadi saya tanya, satu-satunya yang menerima firman di situ adalah Yesus. Yesus lah yang memberikan jalan kepada orang-orang Israel agar bisa menuju kepada Bapa. Yesus jalannya. Iya, Yesus jalannya. Oh, oke. Ya sudah. Oke, Iya, saya Yesus setuju jalannya. data tersebut. Saya setuju. Tapi kenapa lagi beralih orang, lagi pikiran orang di luar sana? Kenapa? Udah pendek-pendek aja Bang Ari. Ini Bro, siapa? bro, Jadi Bro. begini ya Bang, sedikit lagi Bang, sedikit lagi Bang, sedikit izin Bang, sedikit lagi. Nah, kalian tidak sadar Bang, selama ini kalian sudah menghujat Nabi Abraham dan keturunannya, ya. Sementara di Kejadian 26 nomor 3 dan 4, Tuhannya Abraham ya memberkati Abraham serta sampai keturunannya. Ya. Tuhannya Abraham, Elohim Abraham memberkati Abraham dan keturunannya. Tapi di Bible Anda jelas salah satu dari keturunan Abraham itu adalah Daud. Nah, apa tingkah Daud? Mengambil istri Huria, lalu dijinahi, lalu lahirlah Yesus. Artinya, maaf, menurut data di Bible Anda, dari 14 keturunan yang dilahirkan dari Berseba, Yang kamu istrinya ngomong Huria, itu salah. Yesus ini keturunan zina.
Berarti Bang, kalian sudah kamu menghujat tariklah dulu keturunan kata-kata. Abraham. Kamu ngomong itu jangan asal ngomong. Satu-satu Ini ya. data di Data 2 apa Samuel. yang kamu punya? Data Bang, apa yang kamu punya? Di 2 Samuel 11, sebentar, Abang buka datanya. Di 2 Samuel Iya, keterangan 11 apa dan yang 2 kamu Samuel punya? Kamu 12, katakan bahwa David keturunan Daud atau itu Dengarin dulu, Bang. adalah hasil mengambil zina. Uria. Iya, jelas. Dari Kamu dengarkan baik-baik ayat perkawinannya. dalam Yohanes. Sebab jika kamu percaya kepada Bang. Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis Ya, saya tentang tahu aku. tuh. Artinya Ya. tentang Bapa itu Yesus itu sendiri. Tetapi jika kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bahwa bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan. Jadi kami tidak heran lagi kalau kalian itu nggak akan percaya, kalau kalian itu nggak menganalisa dan kalian itu nggak percaya Allah yang kami sembah, Ishak, Abraham dan Yakub itu yang berasal dari Stop, udah, Musa itu stop. sendiri. Karena kesaksian Musa itu jelas. Udah, jangan melebar, udah. Ayatnya yang ke-24, aku berkata kepada Musa, sungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang Stop. punya hidup yang kekal dan tidak Enggak ada remnya ini bicara ini, enggak ada. ia sudah pindah dari dalam maut ke Enggak dalam ada hidup. remnya dalam maut, woi. Jangan ke maut dulu. Stop dulu ya. Jadi Stop dulu, Bang. ini jelas, cuman Iya, kalian iya. nggak mau memperhatikan ayat itu. Iya. mulutnya setelah Itu. saya tinggal orang ini ya. Iya, Anda yang paling benar. Anda yang paling benar. Iya, apa yang kalian Ya ngomong gantian itu bicara. Gantian ya. Besar mulut, Gantian boleh. seperti besar mulutnya. Pasti lu kasih di mute dong orang kayak gitu. Gimana kau ketawa doang moderator? Saudara, Nanti moderator. Kenapa coba diam? pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Kita Saya diam habis karena menyembah ngomong. Tuhannya Yesus, Om. Pengen tahu. Iya, aku bangga karena ngomong itu nggak ada. Siapa yang satu-satu bicara? Pelan-pelan. Saya boleh ikut narasi sebentar. Boleh Bang Jumat. Erik Satu-satu Bang bicara Andi. boleh. Aja dengan Bang Juma tadi ngomong tak. Dah. Ya. Sekarang kita udah tinggalin yang tadi itu kan udah keciduk mereka ini, di mana di Ulangan 21 itu kan Yesus tidak bisa duduk di situ, tapi mereka memaksakan. Kenapa Apanya mereka yang memaksakan? dulu? Ngomong tuh yang jelas. Diam dulu bos, diam dulu. Sabar, apa? Gantian kita. Oke. Silakan Bang. Nah, nah, ini orang-orang Kristen ini kan orang-orang belakangan muncul. Orang Kristen di Indonesia ini kan belakangan, nanti datang penjajah baru mereka menjadi Kristen. Kristen pertama itu kan Roma, Bang, langsung ke Katolik. poinnya aja Bang. Kalau kita bicara penjajah, siapa Diam dulu mulut besar, diam dulu mulut besar. yang membawa Islam Bang? Mulut besar, diam dulu. Baca Nah, sejarah, ini Bang. saya baca data ya. Pasang kuping. Kalau mulut sudah nggak kuat, kuping dah kuat, pakai mulut. Aku Yesus tahu bahwa Tuhan selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Tujuan Yesus berkata-kata di tengah-tengah Bani Israel, menurut Apa? Ayat Yesus, di mana Bang? Sebentar. Kita ini baru mau cari data, kita udah hafal, dia baru mau cari data, habis itu dia sok tahu. Masa ketika ada ucapan, aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Masa baru bertanya, itu data di mana? Anda yang belajar sama saya Bible, Anda pula yang sok tahu dari saya. karena tadi Abang ngibul saya dari tadi. Saya ngibul apa? Aku Ulangan tanya data, Bang. 21 nomor 22. Yesus Anda akui tidak bisa di situ, Yesus tak bisa karena Yesus tidak memiliki dosa. Udah sepakat Di tadi kita. mute kita. Aduh. Sekarang gini, sadari Bung, kalian itu adalah Kristen yang akhir zaman. Bukan Kristen abad 20 abad yang pertama, abad ketiga bukan, abad keempat bukan. Ada Kristen namanya Kristen Katolik lebih dulu daripada ente pade, paham? Oke? Nah, dengarkan ayah ngomong ya. Dengarkan. Yesus berkata di dalam kitab ente. Apa katanya? Dia bilang begini. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Oleh karena itu, orang yang banyak yang mengelilingi Ayatnya, Bang, aku sambil berdiri di sini,
Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa aku adalah. Sebentar bang, ayatnya di mana? Nah, ini kan sudah gitu. Nanti kalau kamu bertanya ayatnya di mana, habis itu aku ajarin ayatnya di sini. Tapi setelah itu Anda yang paling banyak ngeyel setelah itu. Mending kamu ke laut aja deh bang, kau nggak punya ilmu loh, ngomong doang loh, nggak tahu ayat, nggak tahu Anda apa. yang paling banyak ngeyel. Belajarnya sama Bang Suma. Tos, Habis itu kenapa di Anda mute, Tos? sok tahu, Kenapa Bu. di mute? Karena anda ngomong doang, nggak ada data. Kalau kayak gini aku turun aja. Kalau Ya, mau turun lah. di mute terus. Turun aja. Iya, karena kan diskusi nggak berbobot nih. Iya, memang nggak berbobot, memang. Yang Nggak tidak berbobot, berbobot itu bener. ente yang tidak tahu dalil. Nibun terus ayatnya, nggak sesuai pertanyaan. Oke, Di mana- jangan diturunkan dulu. Jangan diturunkan. Yang lain Jangan. tidak. Di mana Musa Yang lain menulis diam tentang dulu. aku di dalam Taurat. Oh, ada Bang Billy, ntar dulu ya Bang Billy Gimana, ya. Ahi? Gimana, Oh. Ahi? Aku nggak suka di mute. Akhir rumah Iya, Ahi. Ya, Ahi, gimana, Ahi? Bang Billy, berbunyi Musa menulis tentang aku. Terus di dalam kitab Taurat satu pun nggak ada. Nah, itu dia makanya. benar. Setuju. Akhirnya apa yang terjadi? Kami pun kelimpungan mencari data itu. Satu-satunya data yang kami temukan terkait hal yang menjadi penolak ajaran paganisme masuk di tubuh Yahudi adalah Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan engkau membunuh orang yang benar. Karena menurut mereka Yesus ini orang suci. Gitu. Nah, sekarang saya kembalikan kepada gula roti. Yesus berkata, saudara, di dalam Yohanes 17, jangan 17, nanti Anda pingsan duluan. Yohanes 11:42. Di situ Sebentar, berkata, kita pelan-pelan aja bang, supaya Anda masih mau level jemaat minggu. Saya enggak jemaat minggu, pelan-pelan saja. Itu orang baru belajar. Yohanes 11:42. Yesus mengatakan, kalau aku di mute terus aku turun ya, karena aku malas. Ngambek, aku gantian kita ngomong. Makanya pada saat saya ngomong, Anda diam. Pada saat Anda ngomong, saya diam. Suatu saat nanti Bang Juma Ya, Lura. Gini loh ya, saya moderator ini ya. Biarkan dulu Bang Juma bicara. Aku turun Eh, aja, ini di mute terus jadi. Dengarkan dulu Bang Juma bicara, catat, habis itu Anda lagi gitu loh. Oke, biar ada poinnya dulu ya. Dengar dulu ya. Silakan Bang Juma dulu. Silakan. Dengarkan. Tuhan Anda berkata, Yesus, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Jadi Yesus itu punya misi agar dipercayai oleh orang-orang sesamanya. Yesus mau agar orang sekeliling yang ada pada masa itu percaya kepada dirinya bahwa dirinya adalah rasul utusan Tuhan. Nah, itu data di dalam Yohanes 11:42. Sekarang giliran gula rose. Silakan Bang Handi. Tolong fokus ke Yohanes 11:42. Pertanyaan saya, Yesus mau dikenal sebagai rasul atau Yesus mau dipercaya sebagai rasul atau Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan? Silakan. Oke. Gula roti Yohanes 11:42, Yesus rasul atau Yesus Tuhan? Silakan. Yesus mau dipercaya sebagai rasul atau Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan? Ya, Yohanes 11:42, silakan. 1 2 Baru cari dalil. Sebentar bang, saya tuh bicara bukan asal bicara. Kita melihat data dulu bang, sebentar. Ya kenapa nggak cari data? Tadi orang ngomong kemana kamu? Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Oh, ini apa hubungannya dengan pertanyaan abang yang berkata bahwa Yohanes Yesus punya 11 misi nomor supaya untuk 42, dipercaya? mulut lebar kayak sekupang. Yohanes 11:42, Bang. Yohanes 11:42. Pelan aja, santai, jangan kepanasan.
Aku tahu yang bahwa kedinginan. engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, kalau kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Bang Juma bahwa Yesus punya misi khusus supaya untuk dipercayai, saya kira ini sesuatu hal yang keliru. Memang ini adalah kita sudah bicara tentang bagaimana supaya manusia ini sadar akan bahwa Sang Juru Selamat yang datang sebagai manusia itu, ya memang mereka harus. Bro, pertanyaannya di situ Bang Juma, Yesus di situ dipercaya sebagai Tuhan atau Bukan. Yesus mau, bukan saya. ya. Apakah Yesus di situ mau dipercaya sebagai Tuhan atau Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan? Jawab. Ya, jawab silakan. Pakai data itu loh. Di sini datanya enggak di sini datanya nggak menjelaskan. Di sini bukan seperti yang diasumsikan oleh Bang Juma. Pertanyaan saya bukan asumsi, saya bertanya di situ. Tante Rombeng, saya bertanya. Yesus di situ mengatakan segala firman kepada orang yang terus begini, aku berhenti aja. Malas saya masih ngomong. Enggak. Pertanyaan Anda kan menuduh saya. Saya sembarang katanya. Di situ dalil. Ini mic-nya mau di mute terus. Kalau saya ngomong masih di mute, aku turun sekali lagi ya. Aku kasih pernyataan. Memang Anda siapa? Loh. Iya, karena kalian ini mau saya diskusi, Anda yang nangis. Loh. Atau gini, stop dulu, stop. Gula Rote, dengarkan saya. Gula Rote, dengarkan saya. Pertanyaannya Bang Juma apa? Juga. Pertanyaannya Bang Juma apa? Coba diulang pertanyaannya. Nggak usah dijawab. Coba pertanyaannya diulang. Nggak usah dijawab. Taruh dulu Pak Elhura. Oke. Gula Rote, tolong Anda ulangi pertanyaannya Bang Juma coba. Nggak usah dijawab, diulang aja. Silakan. Nanti Bang Juma yang jawab sendiri. Coba Yohanes 11:42, pertanyaannya Bang Juma apa? Coba silakan. Nggak usah dijawab, cukup mengulang pertanyaan. Gue pengen tahu ini orang mendengarkan apa tidak nih. Udah aku bilang mulutnya lebar sampai kuping, otak nggak ada. Gimana caranya? Dari tadi. Gimana cara menjawab dia nggak dengar pertanyaan? Jawab Bang, jawab. Coba. Silakan. Bulan roti. Terus gimana aku ngomong ini? Aduh. Silakan. Dengarkan baik-baik. Karena tadi Pak, pengajuan pertanyaan itu kan Yesus punya misi khusus. Intinya di dalam Yohanes pasal 11 ayat 42 itu kan mengatakan bahwa Yesus punya misi khusus supaya untuk dipercayai sebagai Tuhan, sebagai datang supaya dia dipercayai. Bang, aku mau katakan bahwa di situ Yesus datang nggak punya misi itu. Dia nggak dipertuhankan pun dia udah Tuhan dari sononya. Boleh saya bicara? Apalagi yang dipertanyakan. Ya udah gantian ya Bang. Yohanes 11 ayat 42 ini. Bang izin ya Bang Gulaya. Dengan pertanyaan yang diajukan. Ini udah nggak cukup ya nyambung. Bang. Gantian lagi ya Bang Juma lagi ya. Silakan Bang Juma. Saya ulang. Yesus mengatakan begini. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Selalu mendengarkan aku. Yang dimaksud di sini Tuhannya. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di mengelilingi aku ini, aku mengatakannya. Tujuan aku mengatakannya adalah supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, Yesus ini mengatakan perkataan di tengah-tengah Bani Israel supaya orang-orang percaya dirinya adalah Tuhan atau dirinya adalah utusan Tuhan. Jawab, silakan. Silakan Bang. Masih Yohanes 4:42 Bang. Yohanes 11:42 Mas. Silakan. Yesus mau dipercaya sebagai utusan atau dipercaya sebagai pengutus? Ya. Yesus dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Yesus Tuhan? Bang? Yesus mau, bukan percaya. Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Yesus mau dipercaya kalau dia itu Tuhan? Jawab. Ya.
Silakan Bang. Ngambek deh. Ngambek. Gula darahnya naik, gula darah naik. Coba ke El Hura aja ya. El Hura. Ya, dia lagi. Silakan Bang. Hadir. Hidup. Aduh, ini mic-nya nggak hidup. Ini percuma ini. Silakan Bang. Kita sudah dengar, Bang. Gini ya. Bentar, El Hura bentar ya Bang ya. Biar dulu gula roti dulu. Silakan El Hura. Pertanyaannya apa dijawab dulu. Sama Silakan. siapa yang ditanya ini? Sama aku. Ntar dulu ke gula roti dulu. Baru Anda ya. Apa gula roti udah mau mengundurkan diri? Enggak, ini mic-nya ini baru. Aduh, ini saya hidupin setengah mati. Ini gimana ini kalau ngomong kayak gini? Udahlah. Malas kalau kalau mau diskusi kayak gini ya udahlah, kita nggak usah. udahlah, kalau Giliran begitu. bicara sekarang, jangan cari alasan. Yesus mau dirinya dipercaya oleh orang-orang sesamanya sebagai rasul utusan Makanya jangan atau sebagai matiin Tuhan. mic terus. Kita ngomong kalau belum ini jangan matiin mic. Kalau giliran kita mau ngomong tuh setengah mati kita Oke, mau. oke. Jangan ada yang matikan mic-nya. Dia nanti mulutnya robek kok mic-nya mati. Silakan. Hebat. Gimana sih? El Hura ya, lu jangan ketawain jadi temenmu gini, itu. Ada yang Kalau pertanyaannya nutup. bahwa Silakan. pertanyaannya bahwa Yesus itu sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai apapun itu kita mengakui itu karena Yesus juga disebut dalam La haula wala quwata. sebutan itu adalah Apa kutubnya, apa dijawab? perantaraan. Jadi kita enggak Bukan saya tanya Anda, saya nggak nanya Anda, yang saya tanya Yesusnya. Yesus mau Yesus dipercaya kenapa? sebagai rasul atau Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan? semuanya. Mati meja. Udah cukup Anda gugur ya. Anda gugur diam. Itu. Penipu. Nah, penipu. Kita kasih Udah, jawab. cukup ke Anda. Dalil Yohanes 11:42 kok Anda mengatakan semuanya? Mana di situ? Yesus mau dipercaya sebagai utusan Makanya Tuhan. jangan matiin mic, kita masih ngomong. Udah cukup lah Anda gugur. Nanti memalukan loh. Kalian itu yang otaknya nggak betul. Anjir, Mas. Udahlah. Bukan rumah sakit firmannya tuh. yang salah, tetapi kalianlah yang nggak bisa Anda istirahat memahami. dulu aja. Anda masuk pedok dulu ya. Keluarkan pemain yang satu. El Hura. Silakan diedukasi El Hura. Kalian sampai El Hura. El Hura aja Bang Cuma. Silakan Bang Cuma. El Hura ini agak normal. beritakan, terserah kalian mau terima atau enggak. Tidak ada yang mau dibodohi, Bang. Nggak ada yang mau dibodohi. Kami bukan Anda jemaat masuk. gereja. Ya, Anda masuk pedok aja dulu. Menurut Yohanes 11:42, Pak El Hura dan Bro Admin, menurut Yohanes 11:42, Yesus itu mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Silakan El Hura. Oke, terima kasih lah pertanyaannya. Tapi sebelumnya dulu, mohon yang dibawa disimak dan yang mana yang lebih benar, ya. Kalianlah yang memilihnya, itu saja ya. Dan izinkan saya meminta sama Roh Kudus untuk memberi Mati nih dia. pengarah bagi saya. Oke, Bang Juma, saya jawab. Pada saat itu dia dilihat atau dipanggil dia sebagai guru. Silakan Bang Juma. Iya, ini pengakuan Yesus di Yohanes 11:42 nggak ada guru-guruan di situ, Bang. Supaya mereka percaya bahwa aku ini utusan atau bahwa aku ini Tuhan. Enggak, sebagai utusan papanya, betul. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Yesus itu mau dipercayai sebagai rasul atau mau dipercayai sebagai Tuhan? Sebagai utusan. Dan di situ Oke. sudah jelas clear teksnya. Oke. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, titik. Berarti Yesus mau agar orang Bisa sesamanya. menjawab orang ini Pak, tapi harus kita dengan sesuai dengan pertanyaan juga ya Pak. Nanti Iya, iya. Betul. orang-orang itu yang memilih sendiri, yang mana yang lebih besar dalam dunia ini, itu aja. Oke, sesuai dengan pertanyaan Anda, itu saya akui dipanggil sebagai utusan. Silakan lagi Bang Juma, saya nanti. Oke, baik. Berarti Yesus mau
agar orang sesamanya percaya kalau dirinya adalah rasul utusan Tuhan. Betul? Ya betul. Menurut dalam peristiwa pada saat itu, iya betul, Nah, benar. sekarang di mana Yesus mau agar orang-orang percaya bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri? Sesudah dia bangkit dari kematian, di situ dia mengatakan akulah dia yang tertulis di perjanjian lama, Alfa dan Omega, akulah orangnya. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana? Ya, itu jangan pun dulu itu ajalah dulu, nggak usah diapa. Di mana, Bang? Saya minta data di mana? Ya, kita kan apa ini dulu? Pokoknya percaya nggak percaya itulah dulu. Jangan begitu. Saya bukan orang gila. Tapi saya harus data yang berbicara. Tapi Saya kasih data Yohanes 11:42. Yesus mau dipercaya sebagai rasul, utusan Tuhan. Anda muncul belakangan menuhankan Yesus dari ajaran Romawi Yunani. Saya minta mana datanya? Yesus mau dipercaya agar diimani bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu dalilnya di mana? Oke. Dia bisa jadi Tuhan. Ya, oke. Berat ini. 14 ayat Yohanes 14 April 2024. Bukan. Oh, Pak Bron, Yohanes 14 ya, Pak Bron. Coba dulu tayangkan, tahu berapa itu? Dia mengatakan sama Petrus itu. Oh, 14:31. Ah, 14:31. teman saya sekali. masih jemaat mingguan ini, kasihan. Yang Yohanes 14 Enggak, berapa? kita itu kan harus menjawab dengan sesuai dengan kantor polisi. 14 berapa? 14:31, 14:27 atau yang mana? Yang itu loh, Thomas menjawab, ya Tuhanku ya Allahku gitu loh. Oh, jangan. Bukan. Aku nggak ada bawa kita. Apa pula itu? Allahu Akbar. Ayo Bang, semangat Bang, semangat. Oh, Yohanes 6 ayat 14 kalau nggak salah gue. Oh, 14:6. Heeh. 16:4. Gitu. Disitulah dulu, nggak usah. Tapi banyak hal-hal lain lagi kalau ditunjukkan semuanya. Satu aja, di mana Iya. Yesus mau agar orang pada zamannya percaya kalau dia adalah Tuhan. Itu di mana Yesus katakan? Percaya, supaya mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan pencipta. Itu di mana tadi? Mana? Kalau Alkitab sih hampir seluruhnya memang menyatakan supaya setiap orang percaya kepada Yesus bahwa dia diutus oleh Bapaknya. Betul sekali. Berarti Yesus mau dipercaya sebagai Kalau yang dipercaya sebagai Tuhan ini kan mempercayai keilahian Yesus. nanti ini. Nah, kalau keilahian Yesus, Yesus punya memang- keilahian, mana lagi keilahiannya? iya, keilahian Yesus memang datang setelah kitab suci itu Ditulis. ditulis dan mengalami banyak sekali penafsiran. Perubahan. Ya, banyak mengalami penafsiran dan sudah ditegaskan konsili. Gitu loh. Jadi kalau pandangan keilahian ini memang pandangan iman, maksudnya di ruang kita sendiri. Kalau Alkitab memang secara eksplisit menyatakan supaya setiap orang waktu itu percaya Yesus diutus oleh Bapaknya. Yang dimaksud Bapaknya ini Tuhannya mereka gitu loh. Tuhannya mereka mengutus Yesus. Begitu. Sebagai Mengutus Yesus kan berarti utusan loh. Yesus diutus Tuhannya mereka gitu loh. Karena kan waktu itu mereka belum percaya. sebagai utusan. Iya, mereka nggak Setelah percaya Yesus utusan- diutus Tuhan kan begitu. Setelah utusan ini pindah di meja Roma Yunani, utusan seketika menjadi Tuhan. Tuhan. Ditafsir Ya, menjadi itu kan penambahan ya. Enggak gini, kalau hal seperti itu kan sejarahnya sudah ada dan itu nggak bisa ditolak ya. Nah, maksudnya pengakuan secara tegas tentang keilahian Yesus memang paling kuat dari konsili. Jadi, tapi sebagai generasi pewaris sekarang ya kita menerima dong baik pandangan Alkitab dan pandangan konsili, kita harus terima semua sebagai orang Kristen gitu, Bang. Silakan Banyuma lagi, berat lagi. Giliran saya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, ya paman, bila manakah itu terjadi dan apakah tandanya kalau itu terjadi?" Kata Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan, akulah dia.
Siapa tadi yang mengatakan akulah dia itu sama dengan Yesus itu adalah Tuhan? Kata Yesus, waspadalah kepada mereka. Nah, gimana itu? Nah, jadi orang-orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan dengan dalil akulah dia, itu harus diwaspadai. Kata siapa? Kata Yesus. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan namaku, bawa-bawa namaku, menjual namaku, dan berkata akulah dia. Janganlah kamu mengikuti mereka. Gimana tuh? Anda mengikuti konsili, Yesus mengatakan jangan ikuti. Anda percaya konsili, Yesus mengatakan jangan percaya. Ayo, mana yang Anda ikuti nih? Yesus atau nasihat Yesus atau konsili? Ayo. Cuma, Iya. jadi menurut Bro Admin, kalau sesuai dengan akal sehat dan logis, Yesus itu adalah utusan Tuhan. Rasul. Tapi setelah masuk doktrin iman, Yesus Tafsir. adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Gitu. Tapi Yesus mengatakan jangan kau ikuti mereka. Yang mengatakan akulah dia itu jangan kau ikuti. Bukan itu, Gimana Bang Andi, bukan itu. Ya. Jadi kita mengakui semua, kita ikutin semua. Pandangan Alkitab misalnya ya, penegasan Alkitab, Yesus mengklaim dengan jelas dan tegas. Dia diutus oleh Tuhannya Musa, begitu, Tuhannya Yahudi, Tuhannya mereka. Kemudian karena kita pewaris, kita juga melihat ada sejarah konsili, di mana waktu itu kan yang diperdebatkan tentang statusnya Yesus, karena banyak klaim-klaimnya Yesus yang dinyatakan lebih daripada kemampuan manusia. Misalnya dikatakan Yesus bisa memberikan hidup yang kekal, bisa memberi hidup, itu saja sudah di luar manusiawi, begitu loh maksudnya. Nah, Misalnya itu mujizat. dikatakan- Itu mujizat atau apa itu? Bisa memberikan hidup kekal itu mujizat atau apa itu, Bang? Ya boleh saja misalkan hal seperti itu. Terus kemudian misalnya klaim yang lain, memiliki kemuliaan di hadirat. Di hadirat kan berarti bersama-sama nih sebelum dunia ada. Nah, itu klaim-klaim yang sifatnya di luar manusiawi. Dalam konsili ditegaskan itu keilahiannya dia. Nah, tapi Makanya pengakuan Yesusnya kedua-duanya sendiri kita gimana? akui. Kalau dalam peristiwa Yesus itu kan memang harus menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab Taurat dan para nabi, bahwa akan Contoh. ada utusan yang akan datang ini, dia diutus oleh Tuhannya mereka atau yang Yesus panggil Bapa. Tapi kan mereka tidak percaya. Bahkan waktu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu kan sama dengan klaim Adonai Elohenu Adonai Ehad atau Adonai satu, sama dengan klaimnya Yesus itu. Makanya mereka mau melempari. Sekalipun kamu hanya manusia, kamu menyamakan diri dengan Tuhan, kan begitu. Terus Yesus klarifikasinya apa pada saat dituduh kayak gitu? Apa jawab Yesus? Data 34 sampai 36-nya Yesus mengatakan apa? Ya, bukankah firman Tuhan ditujukan kepada apa itu? Aku nggak hafal juga sih. Nah, Intinya, bukankah engkau di dalam penerima. kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Allah. ilah, iya. Nah, salah enggak tuh? Malaikat datang, akulah Tuhan. Musa datang, akulah Allah, akulah Tuhan. Karena kenapa demikian? Mereka penyampai firman. Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia disebut Allah. Iya, iya. Jadi, Nah, terus ini Bang Suma, berarti gini. Yesus mengatakan dirinya Tuhan atau penyampai firman? Iya, ya tadi kan saya sudah sampaikan nih, dalam konteks Alkitab, orang Kristen harus percaya dan tegas mengatakan Yesus diutus. Mau dikatakan Yesus utusan juga harus percaya. Dan Iya. itu salah satu dasarnya. Mm-mm. Cuman, ada lagi tambahannya, bukan hanya utusan saja. Ternyata ini Tapi- utusan yang spesial. Ah, Tetapi yang punya keilahian. ah, sekarang menurut Gitu. menurut menurut Yesus, menurut Alkitab, Yesus, Alkitab. keahlian spesialnya Yesus ini itu sebagai bukti, sebagai saksi kalau dirinya ini apa? Ya diutus oleh papanya. Ya udah, berarti spesialnya dia, kesaksian Yesus, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan
Ya, mujizat itulah yang sedang aku lakukan sekarang. Dan mujizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti mujizat yang konsili anggap sebagai keilahian, justru menurut Yesus, yang dianggap keilahian oleh konsili-konsili ini, justru adalah saksi kalau dirinya itu adalah rasul utusan Tuhan. Bukan ilahi, bukan Tuhan. Yang sekarang Anda percaya konsili atau Yesus? Dua-duanya Bang. Dua-duanya. Yang harus dipercaya mendapatkan hidup kekal, Yesus atau ikut juga konsili? Dua-duanya. Jadi Di mana dalilnya gini, percaya konsili hidup kekal? bukan. Konsili kan menegaskan tentang hal-hal. Kalau yang mukjizat kan kita bisa bedakan nih. Misalnya menyembuhkan orang, Nah, itu bukti bahwa memulihkan dia orang, itu kan mukjizat. itu membuktikan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan. Ya, klaim-klaim yang lain nih loh yang menyatakan keilahiannya. Misalnya nih tadi, Misalnya, yang mana? permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki. di hadiratmu. Oke. Di hadiratmu ini loh klaim-klaimnya. Oke. Baca Yohanes sebelum 1:14. dunia ada. Yohanes 14. Yohanes 1:14 apa kata Yesus? Apa kata kitab Anda di situ? Firman telah menjadi manusia. Bukan. Yohanes, Yohanes 4. Firman itu telah menjadi manusia iya, Yohanes 1, dan diam di 14. antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu Iya. kemuliaan yang diberikan diberikan. Siapa pemilik kemuliaan? Tuhan. kan Bapak. Nah, kemuliaan yang diberikan Bapa kepada Yesus itu adalah kemuliaan yang sudah ada pada Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan untuk Yesus adalah kemuliaan yang ada pada diri Tuhan sebelum dunia dijadikan. Tak ada masalah di situ. Apa ribetnya? Bukan Yesus sang pemilik, dia hanya diberikan kemuliaan, di mana kemuliaan yang ada pada Yesus itu adalah kemuliaan yang ada pada diri Tuhan sebelum dunia dijadikan. Sederhana kok itu. Iya. Seperti yang tadi di ayat ini. Jadi itu bukan sisi keilahian. Bukan. Kenapa? Karena kemuliaan yang ada pada diri Yesus pemberian dari Tuhan. Gini Bang, memang itu pemberian ya, karena kan Bapak sebagai sang sumber. Ya. Iya. Di sini dikatakan, ku miliki di hadiratmu. Ini loh ada hadiratmu, bahkan penegasannya sebelum dunia ada. Begitu. Iya. Kemuliaan menurut yang Yohanes, aku miliki. Kemuliaan yang aku miliki ini adalah kemuliaan yang ada pada dirimu sebelum dunia dijadikan. Apa itu kemuliaan yang ada pada diri Tuhan? Akhi, itu kalau di Islam sama dengan walakot karomna bani Adam. Betul. Benar sekali. Jadi kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu adalah kemuliaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Kemuliaan Tuhan itu ada bersama Tuhan. Tak ada awal, tak ada akhir. Kemuliaan. Yesus adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi karena Tuhan memberikan kemuliaannya kepada Yesus, maka Yesus itu disebut sebagai Nabi Rasul. Karena dia memiliki kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan. Sama seperti Nabi Musa diberikan kemuliaan. Ya, kalau sesuai Nabi ayatnya Daud. kan, kalau sesuai ayatnya Yohanes 1:14, firman itu atau logos itu telah menjadi manusia. Lah ini kemuliaannya ini loh yang dimaksud di dalam klaimnya Yesus sebagai logosnya atau sebagai firman Tuhan yang bersama-sama dengan Tuhan. Pada Kenabiannya mulanya adalah maksudnya firman. di situ, Bang. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini kan konfirmasinya di Yohanes 17:5 tadi. Maksudnya di situ. Menurut kita ya sebagai orang Kristen ya. Sekarang begini, kemuliaan yang dimaksud di sini apa? Ketuhanan. Itu dulu Bang, kemuliaan yang dimaksud di sini apa? Ketuhanan atau apa? Atau kenabian? Atau kerasulan? Contoh nih ya, kalau kita berbicara mengenai kemuliaan. Di dalam kitab saudara itu bertaburan. Baik itu di dalam terjemahan maupun di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Itu bertaburan. Jadi bagaimana kemudian kemuliaan diberikan kepada Tuhan? Diberikan Tuhan kemudian? Nah, ini artinya apa? Artinya bahwasanya kemuliaan ini tidak hanya milik daripada Yesus menurut klaimnya. Tetapi kemuliaan itu
diberikan siapapun oleh Tuhan. Contoh, Kejadian 45 nomor 13. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir. Lalu kemudian dikatakan di dalam Keluaran 14 nomor 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Tuhan memberikan kemuliaannya kepada siapa agar diketahui kemuliaan Tuhan? Kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam. Bukan berarti Nabi Musa itu Tuhan. Keluaran 14:17. Tapi sungguh aku akan mengerasi hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Bukan berarti ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui makhluknya, maka makhluk itu seketika menjadi Tuhan. Keluaran 14 nomor 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Melalui siapa? Melalui Nabi Musa. Jadi tidak ada kemudian dasar pijakan ketika kemuliaan itu datang, maka orang yang dihinggapi kemuliaan Tuhan, maka dia menjadi Tuhan. Contoh, Keluaran 24 nomor 16 misalnya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dan di tengah-tengah awan itu. Nah, apakah kemudian gunung Sinai ini menjadi Tuhan karena diberikan kemuliaan? Tidak. Lalu kemudian dikatakan lagi di dalam mana lagi ya? Keluaran 33 misalnya nomor 22. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudung engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Apakah kemudian apa yang dihinggapi oleh kemuliaan Tuhan di sana menjadi Tuhan kemudian? Ini yang paling fantastik terakhir di dalam Keluaran 40 nomor 34. Nah, mumpung ada Akhi Billy di sini. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apakah kemudian kemah itu menjadi Tuhan? Karena kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu. Begitulah Yesus. Yesus diberi kemuliaan, bukan berarti Yesus itu menjadi Tuhan. Kalau Yesus diberi kemuliaan, di mana kemuliaan itu ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan miliki sebelum dunia dijadikan, maka menjadi Tuhan si Yesus, maka kemah pertemuan akan menjadi Tuhan juga. Jadi ini asal-asalan orang Yahudi, asal-asalan orang yang ada pada masa konsili untuk menuhankan manusia dengan alasan itu. Kemudian, ketika kita berbicara mengenai kemuliaan, maka kemah tadi sudah dikatakan, sama seperti bilang 14:10. Kemah pertemuan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Bilangan 14:21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Apakah seluruh bumi ini Tuhan? Tidak. Jadi sangat nihil pemahaman orang-orang Kristen. Jadikan kemuliaan itu menjadi dasar pijakan keilahian Yesus. Gugur. Makanya orang Yahudi menertawakan kita. Menertawakan kita. Dalam hal ini orang Kristen. Menertawakan orang Kristen. Ketika Yesus yang manusia ini dikatakan sebagai manusia terkutuk, lalu juga dituhankan karena disebut sebagai manusia mulia. Bang Juma, intinya aja lah Bang Juma. Intinya kemuliaan Tuhan itu jangankan kepada personil orang. Dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan dunia ini tidak menjadi Tuhan karena oleh kepenuhan oleh kemuliaan. Ini sangat kasihan. Makanya Yahudi menertawakan orang-orang Kristen. Ketika Yesus dituhankan karena hanya ada aspek kemuliaan pada dirinya. Waduh, parah ini. Bait suci, kemah pertemuan, alam semesta, Nabi Musa, Elohim memberikan kemuliaannya kepada siapapun yang dikehendaki. Bukan berarti yang diberikan kemuliaan ini menjadi Tuhan. Ingat Yohanes 1:14, Yesus hanya diberi, didome kemuliaan, itu pemberian. Demikian, silakan. Iya. Apa yang
tanya di sana, biar kami jawab juga. Kalau nggak ditanya ya kami diam aja juga. Satu, aspek kemuliaan pada diri Yesus menjadikan konsili melantiknya menjadi Tuhan. Gugur. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu penuh kepada kemah pertemuan yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Bahkan gunung Sinai, Tuhan mendudukkan kemuliaannya di sana. Bahkan bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, alam semesta ini hancur lebur. Faktanya bumi ini, alam semesta ini bukan Tuhan, tapi cerminan bias dari kemuliaan Tuhan. Jadi tak ada alasan kemudian Yesus itu memiliki aspek keilahian. Kita ditertawakan gitu. Kalau Anda mengakui sisi keilahian Yesus dikarenakan dia memiliki sisi kemuliaan, maka bersiap-siaplah Anda menuhankan kemah pertemuan. Silakan. Ya apa yang ku jawab di situ? Maksudnya apa yang ku jawab? Jawablah bahwa alasan kami menuhankan Yesus, di mana Yesus justru mau agar dia dipercaya sebagai utusan saja, Anda kemudian percaya dia Tuhan. Ini Anda percaya dia Tuhan itu ilmu dari mana? Oh, baca Yohanes ayat 3, ayat pasal 3, ayat 14. Disitulah percaya dulu. Oke, baik. Nah, kita lihat Yohanes 3, nomor 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yesus Anda setarakan dengan patung tembaga. Yohanes. Salah ini maksudnya itu Yohanes 3:13 ini salah dia. Anda persamakan Yesus dengan patung ular. Yohanes juga. Ditertawakan kita sama orang Yahudi. Yohanes 3. Yohanes pasal 3 ayat 14. Iya. Dan sama seperti Nabi Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayo. Jadi Begini kesetaraan kemudian ular tembaga dengan Yesus. Apakah itu yang menyebabkan sampai orang Romawi Kristen pertama membentuk patung Yesus gitu maksudnya? Emang orang Israel menuhankan itu patung ular? Enggak itu bacaannya, ya. Ya baca lah bang. Baca, Makanya baca. nggak bisa tergiur orang Kristen itu apapun yang kalian apakan. Coba Anda yang baca. Mungkin saya salah. Silakan. Baca. Itu Anda yang baca bro. Yohanes 3:14. Kitabku di sini. Kan menanyakan itu siapa bagi kalian? Yesus. Dari situ nantilah jalannya. Kita coba Anda yang baca Yohanes 3:14. Coba Anda yang baca. Nggak ada Alkitab saya Pak. Ya. Tapi Banyu Mak baca kamu nggak percaya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Benar lo bacaannya. Dibaca tuh. Dibaca. Coba besarin Mbak Esti. Ini saya mau maghrib soalnya. Kita bantu dia kan dia nggak punya Bible, dibantu aja. Gimana coba? Nah. Tuh. 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ini Meninggikan ular. di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Justru Yesus di situ mengaku anak manusia loh. Bukan Tuhan. Itu Anda baca di 2 Raja-Raja 2 atau di Bilangan 21. Itu patung di zaman Raja Yosia dihancurkan. Karena orang-orang itu ada yang menyembah patung itu. Jadi dikuduskan, disakralkan. Jadi dihancurkan oleh Yosia. Halo Pak. Jadi kesimpulannya adalah menurut Bro Admin, hasil diskusi ini menurut Bro Admin, Yesus itu harus dipercaya sesuai permintaan Yesus, sesuai ajaran Yesus. Yesus adalah utusan Tuhan. Enggak. Tapi setelah dulu. diam dulu. Setelah Yesus tidak ada di muka bumi, dibuatkanlah surat, dibuatkanlah penafsiran, kemudian dikonsilikan. Hasil konsili memutuskan Yesus adalah Tuhan. Gitu ya Banyu Maya kesimpulannya ya. Pandai berlidah. Oke, gini aja lah.
Gini aja, menurut kalian Yesus itu apa? Manusia, utusan Tuhan. Manusia utusan Tuhan. Nah, jadi itu menurut orang Kristen ya, nabi yang paling diutus Tuhan yang paling mulia. Nah, menurut kalian apa maksudnya kalian pertanyaan kalian ini sekarang? Nggak usah jauh-jauh. Aku kan sebagai apa tanya jawab sama polisinya aku ini. Ya oke. Ada Saya BAP beberapa- ya. Hmm. Saya kebetulan biasa nyidik orang. El Hura ini Tuhan kamu ada berapa? Satu, Oke. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Oke, baik. Baik. Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan Yesus. Oke. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Tuhan Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Yesus. Siapa Tuhannya Maria? Tuhan Yesus. Oke. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Tuhan menurut daging tua Maria. Tua. Masa lebih tua Maria daripada Tuhan? Tanya balik. Ini aku Tanya yang balik. bodoh atau Anda yang bodoh? Iya, coba. Mana lebih tua? Mana lebih tua Maria daripada Tuhan? Tuannya Tuhan. Oke. Siapa nama Tuhannya Maria? Tuhan Yesus. Iya. Siapa nama anaknya Maria? Yesus. Mana Yesus, lebih tua? Yesus. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Tua Maria. Berarti lebih tua Maria daripada Tuhan. Lebih tua Maria daripada Yesus. Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus manusia. Bukan Tuhan. Tuhan ada di dalam tubuh di dalam tubuh Yesus. Ngerti enggak bahasa Indonesia enggak? Jadi ada Tuhan. Ada Tuhan masuk. Oke. Jadi ada Tuhan masuk ke dalam diri manusia. Benar sekali yang perkataanmu. Oke. Apakah Tuhan di dalam diri manusia ini maha kuasa? Maha kuasa. Oke. Baik. Coba sebutkan kemahakuasaan Yesus waktu dia bayi. Coba sebutkan. Waktu Yesus bayi, apa yang dia kuasai? Apa yang Anda ketahui? Itu saja pertanyaan saya. Apa yang Anda ketahui pada dia bayi? Tanya dulu Anda. Kan ada Tuhan masuk ke dalam diri bayi, betul? Enggak, saya tanya dulu. Aku itu. Kalau memang Anda tanya, saya setujui. Kalau memang benar. Gitu supaya cepat cermatnya dan cepat ditangkap. Ya, saya ulang ya. Diulang ya. Ini mau di BAP nih. Yesus waktu tanya sama orang lain. Ya. Yesus itu waktu bayi sudah Tuhan atau belum? Bayi. Iya, waktu bayi. Sudah menjadi Tuhan atau belum? Bayi. Iya. Iya, bayi. Cepat. Yesus, ya, Yesus waktu bayi dia sudah Tuhan apa belum jadi Tuhan? Bayi manusia. Yesus. Namanya Yesus. Ya, sudah jadi Tuhan bayi itu apa belum? Bayi manusia. Ya, belum Tuhan dia, belum Tuhan. Belum lagi ada Tuhannya di situ. Masih bayi manusia. Iya, oke, baik. Di umur berapa? Di umur berapa Yesus menjadi Tuhan? Diketahui oleh manusia. Datang Roh Kudus di atasnya. Di umur berapa? Saya nggak tahu. Tanya sama Yesus. Oke, jadi waktu bayi belum Tuhan ya? Makanya kita pisahkan kemanusiaannya, kita pisahkan Tuhannya supaya lebih jelas. Ini kadang manusia ini digabung dengan apanya? Apa? Bang Andi, mungkin pas dia jadi Tuhan itu ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan suara Tuhan berkata, inilah anakku itu kasih kepadanya yang aku berkenan. Itu baru jadi Tuhan. Itu pun belum pasti lagi, belum pasti lagi itu belum. Masih sanksi lagi manusia itu mempercayai sama dia. Lukas 2 nomor 11, Lukas 2 nomor 11. Wah, itu baik. Kalau itu Lukas 2 berarti bayi Tuhan gitu. Aduh, makanya yang bagus-bagusnya aja lah ditanya. Ya, sekarang orang lanjut isi BAP, lanjut waktu isi BAP. Jadi kalau pertanyaan saya, nabi siapa yang paling besar di dunia ini yang menyajikan juru selamat tiada satu pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku? Nabi siapa? Semua nabi melalui jalan nabi menuju Tuhan. Semua nabi.
Tidak. Musa, Abraham, siapa saja pun nabinya nggak pernah akulah jalan. Nggak ada mengatakan seperti itu. Oke, baik, baik. Nabi Muhammad, bentar saya jawab. Ya, jangan ke Nabi Muhammad dulu, Pak. Nabi Muhammad, bentar. Nabi Muhammad mengatakan seandainya Musa dan Isa ada di antara kalian saat ini, tetapi dia tidak mengikuti aku, mereka termasuk orang-orang yang zalim. Lebih Nabi Muhammad lagi. Bahkan Yesus kalau ada saat ini dia nggak ikut Nabi Muhammad, dia sesat. Nah itu kata Nabi Muhammad. Tinggi Nabi Muhammad kalau begitu. Saya sholat dulu, lanjut. Baik, Pak El-Hura. Jadi menurut kamu cuman Yesus satu-satunya jalan ya, nggak ada nabi lain ya? Benar? Iya. Kita Oke. anggap dulu dia nabi dulu ya. Oke, baik. Hanya orang Kalau Kristen. diam dulu, diam. Nah, oke, saya diamnya memang. Ya. Kalau di zaman Nabi Musa itu jalan menuju ke Bapa, siapa jalannya di zaman Nabi Musa sebelum ada Yesus? Apa? Macam mana? Ya, sebelum ada Yesus, ya, Nabi Musa dulu ada. Di zaman Nabi Musa itu jalan menuju Bapa siapa? Tidak ada jalan di situ. Oke. Berarti semua nabi terdahulu itu tidak bisa ketemu Bapa gitu ya? Hanya menyampaikan firman dari Allah ke itu kawan. Beda-beda penjelasan. Makanya disimak Baik. di dalam Oke, pinter, kamu pinter. belajar. Kamu pinter. Ah, Tuhannya Nabi Musa siapa? Tuhan Yesus Mati nih jahat. mati meja. Oke, Allah bilang Allah aja udah. Enggak, jangan Yesus. Enggak. Gini, nanti kan belum ada lahir lagi Yesus itu di dunia. Duluan lahir Musa. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Apa? Hah? Dengerin. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Coba ulang sekali lagi. Apakah Tuhan kamu sama dengan apakah Tuhan kamu sama dengan Tuhannya? El-Hura. Iya, siap. Ya. Ini lagi di BAP ini. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Tuhanku sama. Sama. Siapa nama Tuhannya Nabi Musa? Allah. Siapa nama Tuhanmu? Allah Bapa. Siapa Tuhan kamu namanya siapa? Allah Bapa, Tuhan Yesus. Loh, kok jadi Allah Bapa Tuhan Yesus? Bagaimana ceritanya nih? Itulah cara kami untuk menyebutkan. Itulah Tuhan- cara kami. Tuhan kamu ada berapa? Itulah, udah aku bilang, itulah cara kami orang Kristen itu menyebutnya. Ya. Tuhan kamu ada berapa, bro? Hah? Tuhan kamu ada berapa? Satu, Siapa namanya? Tuhan Yesus. Kenapa ada Bapak lagi tadi dicampur-campur? Itu Allah kemuliaannya itu. Ya. Loh, Tapi begini pertanyaannya. Kenapa bisa begitu, bro? Ku jawab. Kenapa begitu? Karena dia mengatakan begini. Siapa yang mengenal aku? Dia mengenal Bapakku. Berarti yang mengenal Bapaknya itu, yang mengenal Allah itu hanya Yesus. Itulah dia sebagai apa? Makanya kadang orang Kristen itu menjelaskan, tetap juga yang nggak paham. Tapi hanya sebagai sama-sama orang Kristen bisa paham cepat. ya harus sesama orang Kristen gitu ya. Iya, benar sekali. Tapi kalau bertanya sama aku beda menjelaskannya. Ya. Bapak sama Yesus itu sama atau beda? Sama. Sama. Jadi Bapak dan Yesus sama. Sama. Ya. Kalau Yesus punya kepala, berarti Bapak punya kepala. Coba ulang sekali lagi. Bapak dan Yesus sama. Iya. Betul? Kalau Yesus itu kan pernah disunat tuh, betul? Karena dia manusia, iya benar. Yesus Kalau Bapak itu pernah disunat juga nggak? belum, nggak pernah. Berarti beda dong. Beda, memang beda. Tadi bilang sama. Hah? Tadi bilang sama. Yesus kan manusia. Nah, berarti Bapak dan Yesus beda atau sama? Kan Yesus kan manusia. Simak bagus ya, bro. Minta dulu roh Allah dulu. Apa? Iya. Minta Ini gimana dibambil? Ya. Tadi dijawab tadi, Bapak belum disunat tadi kata dia. Udah itu udah fix. Iya. Jangan di luar kelas kita duduk belajar. Harus di dalam kelas supaya pintar terus kita. Silakan, apa pertanyaan Anda lagi? Jadi Bapak dan Yesus beda atau sama? Sama. Yakin?
Tuhan Yesus sama Bapa sama. Sama. Oke. Yesus pernah disunat nggak? Pernah. Kalau Bapak pernah disunat atau tidak? Belum pernah. Berarti beda. Enggak beda. Loh, satu disunat, satu enggak? Oh ya beda. 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 Jadi jadi jawabannya bisa beda, bisa sama, tergantung kondisi. Enggak, gini tanyalah. Ya, gimana? Kenapa bisa beda? Ku Ya, jelaskan. kenapa bisa? Kenapa bisa beda? Kenapa bisa sama? Oke. Berarti Bapak masih kulub, betul? Enggak, biar ku jawab dulu sama saudara Andri Klebes ini ya. Iya. Karena Yesus itu manusia, karena adat Israel itu disunat. Nah, karena ada Tuhan di dalam tubuhnya, sama dengan Bapa. Udah jelas, clear? Oh, jadi ada Bapak di dalam diri Yesus. Benar sekali bro, pintar kali. Kok bisa cepat kali pintar ini? Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Di umur berapa Bapak masuk ke dalam diri Yesus? Sebetulnya kemanusiaan kita itu hanya tahu kita itu sebagai waktu dia mulai mengajar. Jangan melebar, ini penyidik yang nanya. Enggak. Di umur berapa Bapak masuk ke dalam diri Yesus? Mulai mengajar dia. Disitulah Tuhan itu berkata-kata dalam dirinya. Oke. Jadi di umur 30 tahun ya baru Bapak masuk. Umur 12 tahun udah mulai mengajar di gereja. Saya tanya, di umur berapa Bapak masuk ke dalam diri Yesus? Sesuai di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, umur 12 tahun udah mulai dia mengajar di dalam gereja. Jadi di umur 12 tahun baru Yesus jadi Tuhan, betul? Baru itu pun belum percaya semua orang ya. Jangan nanti dianggap dia udah Tuhan di situ, enggak belum. Semua orang percaya selain Ibu Bunda Maria yang tahu dia itu Tuhan. Ya. Jangan nanti semua itu. Coba diputuskan dulu ini. Di umur berapa kira-kira Yesus ini menjadi Tuhan, di umur berapa? Umur 12 sudah mulai mengajar dia di gereja. Jadi 12. Jadi di umur 12 tahun. Jadi 12 tahun sudah menjadi Tuhan gitu ya? Kalau menurut saya. Iya, menurut kamu lah. Iya, karena menurut saya kan di situ dia umur 12 tahun udah mulai dia mengajar di Bait Allah. Umur 12 tahun udah mulai dia masuk ke dalam Bait Allah. 12 tahun. Baik. Tapi orang-orang dulu enggak. Orang-orang dulu enggak tahu. Apakah Bunda Maria tahu kalau anaknya adalah Tuhan? Oh, tahu benar. Tahu benar. Jadi Bunda Maria kalau mau menyembah siapa? Iya, secara kemanusiaan, hai anakku. Wih, dia sembah anaknya ya. Hai anakku, hai Tuhanku gitu ya. Dan tidak pernah pun dia. Iya. Dia tidak pernah mencari anaknya. Bahkan pun orang luar yang membilang, hai Yesus, ayah dan ibumu akan mencari-cari engkau di luar. Apa kata Yesus kepada mereka? Ya. Siapa yang akan mendengar saya di umur 12 tahun itu, itulah bapakku dan ibuku. Ya. Artinya Bunda Maria kalau mau dia tahu sekali anaknya Tuhan, jadi dia menyembah anaknya. Hai anakku yang Tuhanku, aku menyembah kau. Itu salah ngomong tadi aku itu. Tidak pernah dia mengeluh seperti begitu. Tidak pernah ya. Tidak pernah begitu perkataannya. Karena sama jadi gimana ini, Bro? Bunda Maria itu menyembah siapa? Ya menyembah Tuhan lah. Tuhan yang mana? Tuhan yang di atas di dalam hatinya. Terpujilah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Tidak disebut nama Yesus di situ. Berarti Yesus bukan Tuhan. Memang Yesus bukan Tuhan memang. Ya, kalau dari tadi lo bilang Yesus Tuhan, kenapa sekarang lo mengaku Yesus bukan Tuhan? Siapa yang bilang Yesus Tuhan? Coba dulu, kutanya dulu Anda. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan. Tapi kalau dibilang Tuhan Yesus, baru dibilang Tuhan, ada Tuhan di dalam hidupnya, di dalam rohnya. Oh, ada Tuhan di dalam perutnya Yesus. Ada Tuhan di dalam hidup Yesus itu, roh Tuhan itu berkeliaran, berdiam diri di dalam Tuhan Yesus. Itulah yang mengajarkan manusia. Tapi yang disembah, yang Tuhannya Bunda Maria yang mana? Ya Tuhan lah. Yang di dalam diri anaknya atau di luar diri anaknya? Saya nggak tahu, karena nggak pernah jumpa sama Maria ya. Oke. Baik. Apakah Bunda Maria pernah mengatakan anak saya adalah Tuhan? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi Bunda Maria tidak menuhankan anaknya.
Tidak pernah menuhankan anaknya, tapi dia menuhankan yang di atas sana. Oke, Yang berarti Yesus artinya Yesus bukan Tuhan. yang menciptakan langit dan bumi. Artinya Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Oke, selesai. Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah siapa? Tuhan Yesus. Ah, Tuhan Yesus. Tuhannya Yesus yang Tuhan. Tuhan Yesus, bukan Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus itulah jadi Tuhan. Oh, berarti Yesus adalah Tuhan. Kalimat perkataan harus disimak ya. Ah, Bukan Tuhannya Yesus ya. ah. Nah, kan perkataan Anda tadi Tuhannya Yesus. Kan beda kan? Ya. Kalau dibilang Tuhan Yesus itu berarti udah sah Tuhan Yesus. Oke, baik. Yesus itu berdoa kepada siapa? Kepada kemuliaannya. Berdoa kepada dirinya sendiri. Kepada kemuliaannya. Jangan jangan di bolak-balik. Kepada kemuliaannya. Saya ulang ya. Yesus itu berdoa Ya, kepada siapa? kepada kemuliaannya. Siapa itu kemuliaannya? Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan Yesus. Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Yesus tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Terus siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus. Yesus itu siapa? Manusia. Jadi manusia yang menciptakan langit dan bumi. Manusia tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Jadi yang menciptakan langit dan bumi siapa? Tuhan Yesus. Berarti Yesus menciptakan langit dan bumi. Dan Kalau Yesus ada Yesus Tuhan ada. Yesus. Pusing. Bingung Anda kan? Makanya Gimana ini berarti? Pusing dia. Enggak, tadi lebih orang Kristen itu membingungkan Anda. Kalau memang begitu percaya. Enggak bingung, terhibur kita. Enggak membingungkan, terhibur. Bah, terhibur. Oke, Iya. silakan. Silakan mau ingin terhibur. Aku bukan pelawak, tapi aku serius berkata. Terhibur kita, siapa bilang pusing enggak lah. Oke. Ketawa dia orang, pusing dia. Dia yang pusing. Nah, itu. Makanya kalimat aku sekolah dulu nggak pernah aku di luar kelas, bro. Berangkat dari rumah langsung ke kelas, ya, duduk di bangku kelas. depan. Ya, ke depan pula lagi aku dulu pada saat itu. Oke, silakan. Gimana bro admin ini? Di mana? Tanya sama Bang Juma. Mana Bang Juma ini? Ini Pantesan Banyuwa tadi dari nerangin nggak masuk. Ternyata kau begini ilmumu bro, waduh. Lanjut ya. lanjut. Siap. Ya. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Yesus. Bukan Tuhan. Bukanlah, mana mau mati Tuhan. Kadang aja pengarang mati Tuhan di kayu salib. Berarti Yesus disalib bukan dia Tuhan ya? Iya benar. Jadi Yesus bukan Tuhan dong. Iya, daging manusia itu, daging manusia. Di surga itu ada berapa Tuhan? Satu, Siapa? Tuhan Yesus. Kalau bapaknya Yesus bagaimana? Apa? Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Bapa Allah Tuhan Yesus. Ada berapa Tuhan itu? Namanya di dunia pada saat dia mengajar itu disebut gelar Tuhan Yesus. Iya, di surga itu kan ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ada berapa Tuhan? Gak usah dulu Roh Kudus itu roh yang hidup. Ya udah dua aja. Lama-lamanya tidak Ya, dua. pernah mati. Biar dua aja. Iya. Di surga itu ada Bapa, ada Yesus. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana yang Tuhan Bapa kah atau Yesus kah? Kedua-duanya. Berarti dua Tuhan. Satu. Saya ulang ya. Iya. Ada Bapa, ada Yesus di surga. Mana yang Satu. Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Tuhan Yesus. Loh, Bapa bukan Tuhan. Itu tanya Yesus. Hah? Tanya Yesus siapa Bapa? Menurut Yesus, Bapa itu adalah Tuhan. Allah Bapa itu Tuhan Yesus itu beda, bro. Kujelaskan dengan baik. Nah. Ya coba. Oke, terima kasih udah bisa didengar dan
diberi waktu saya. Itu Tuhan Yesus itu hanya sebagai gelar bagi umat Kristen, ya. Allah Bapa itu, itulah Allah yang pencipta langit dan bumi seluruhnya. Nah, karena ada batasnya, karena dia ada batasnya, tidak bisa sampai kepada Bapaknya, itu yang disebut dia itu, kalau tidak melalui dia. Nah, makanya kalau kita bertanya, tanyalah Yesus, siapa Bapaknya itu. Tapi kalau Menurut Yesus, Bapak itu adalah satu-satunya yang harus dituhankan dan disembah menurut Yesus. iya benar, Berarti Tuhan yang kau sembah yang mana? Tuhan Yesus, Bapak enggak? dua-duanya. Berarti Tuhanmu dua? Hah? Berarti sembahanmu dua? Enggak, Tadi bilang dua-duanya. hanya perkataan itu, bro. Ya, Aba Bapa, ya. Saya berdoa di dalam nama anakmu Tuhan Yesus, atau saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itu Yang hanya mana- dalam Yang mengabulkan doamu siapa? Tuhan Yesus. Bukan Bapak. Bapak itu, tanya Yesus siapa Bapaknya. Menurut Yesus, Bapak adalah Tuhan. Allah Bapa itu. Iya, Tuhan itu yang disembah. Allah Bapa. Jadi Tuhanmu berapa nih? Dua apa satu nih? Ya Tuhanku gelarnya guru sebagai nabi di atas nabi dan di atas segala apa. Cukup Itu menghibur. Nah, Cukup menghibur. oke. Coba Anda buka Bang di Matius 11:25. Menurut Yesus yang Tuhan itu siapa? Pakai data nggak mungkin dia nggak tahu Bible dia. Orang yang nggak tahu Bible-nya. Murid setia. Sesuai dengan Yang katanya pertanyaan murid Anda setia. dulu yang kujawab. Iya. Iya, menurut Yesus aja Bang. Yang Tuhan itu siapa? Di Matius 11:25. Coba dibuka dulu satu Bang. Siapa Tuhan menurut Yesus Bang? Nggak punya Bible dia, Bang Erik. Gimana cerita? Ya lanjut. Aduh, kalah aku. Di main handphone saya. Ada ya. Oh bisa silakan. Oh ada ya? Siapa yang Ada. bisa Siapa membuka? Tuhan? Siapa Tuhan menurut Yesus? Matius 11 nomor 25. Siapa yang bisa membuka? Tuh kan percuma kan? Nggak ada Bible dia. Oh, masih bertanya sama aku. Oh, coba ulang sekali lagi. Siapa Tuhan menurut Yesus? Kita tanya Yesusnya. Kita tanya Yesus, siapa Tuhan menurut Yesus? Di Matius 11:25. Jawabannya di situ. Jawabnya kepada murid-muridnya, akulah guru dan Tuhanmu. Di Matius 11:25 kita tanya Yesus, Bang. Kita tanya Yesus. Dia baca Yohanes 13:13 malah itu. Gue bilang juga apa? Bacalah. Ya. Udah ya, jangan ketawa dulu. Aku ikut ketawa nanti. Ketawa di sana ikut juga, aku ketawa di sini. Itu soalnya. Oke, bacalah Yohanes 3 ayat 14 saja. Udah. Ya itu Di tadi Musa itu Yohanes 3:14 Musa 13:13 maksudnya ini anak ini. 3 salah ayat ngomong. 14. Yohanes 3:13. Yohanes 3 ayat 14. Udah dibaca tadi. Itu beda itu berarti dari mana kalian ambil itu? Hah? Jadi sekarang gini, gak usah pakai data. Oke. Yesus itu di surga masih anaknya Maria atau bukan lagi? Bukanlah. Anak Maria hilang dong. Kalau di dunia ya memang hilang. Oh, hilangnya. Iya, makanya nggak pernah menyembah Maria kami. Jadi anak Maria yang namanya Yesus ini di mana sekarang? Ya tanya sama Maria kalau jumpa sama Maria nanti. Berarti hilang anak Maria. Ya mana lah tahu, kita tanya sama Maria. Bukannya Yesus itu anaknya Maria? Iya dulu itu. Sekarang Udah nggak tahu di mana anaknya itu sekarang. lah kan pernah dikubur. Iya mungkin tanyalah sama Maria kalau memang udah dikubur anaknya itu di mana. Tapi setahu saya itu Tuhan Yesus itu mati di kayu salib dan bangkit ketiga hari, dia naik ke surga. Itu Tuhan Yesus. Oh berarti anaknya Maria naik ke surga. Bah, kalau memang percaya itu ya udah syukur, puji syukur dalam nama Tuhan Yesus. Berarti Tuhanmu anaknya Maria.
Apa? Berarti Tuhanmu anaknya Maria. Enggak lah, enggak. Loh, katanya anaknya Maria naik ke surga. Tuhan saya itu naik ke surga. Siapa namanya itu yang naik ke surga? Tuhan Yesus. Ya, itu anaknya Maria atau bukan? Kalau Tuhan Yesus itu kan beda. Kalau Yesus itu anak Maria. Hmm. Jadi anak Maria sekarang di mana? Tanya Maria. Kalau jumpa sama Maria nanti di akhirat, nanti tanya dia. Mana tahu kapan jumpa, di dalam mimpi pun tanya dia. Yang mati di tiang salib itu anak Maria atau bukan? Anak Maria Yesus. Yang dikubur Tuhan Yesus. yang naik ke surga. Gini bang. Gini, artinya gini. Yesus sama Tuhan Yesus berbeda bang. Iya, Yesus benar. anak Maria. Ini pintar kali ini bro. Yesus anak Maria. Tuhan Yesus bukan anak Maria lagi. Karena sudah pakai gelar Tuhan bang. Gitu bang. Iya. Kok pintar abang? Dari mana pintar? Berarti di dalam kelas dia. Iya, Pak. Iya. Jadi anaknya Maria hilang. Ini pinternya abang ini ngapa menyimaknya bah? Baru ini aku Iya. Jadi anaknya Maria yang manusia ini hilang. Iya, hilang lah. Kalau hilang, ya udah. Hilang anak Maria, udah. Iya. Anak Marianya Yesus namanya. Enggak lapor polisi. Hah? Enggak lapor polisi. Pada saat itu belum ada polisi. Kan ada tentara Romawi. Itu pada saat itu memberontak. Ya. Pada saat itu memberontak mereka. Ya. Memberontak mereka pada saat itu, nggak suka sama Tuhan Yesus ini. Jadi hilang ya. Jadi anak Maria hilang ya. Hilang lah. Karena dia kan daging. Menurut Anda hilangnya di bumi apa di langit? Hilangnya di bumi lah itu. Kalau nama Yesus anak Hilang Maria di bumi. di bumi. Tapi kalau Tuhan Yesus itu iya sampai sekarang pun masih diingat lagi. Jadi kalau anak Maria hilang di bumi ada kemungkinan dia masih hidup ya. Ya hiduplah karena ada Tuhan yang mendampingin dia, makanya dia hidup. Oh, masih hidup di bumi dia anak Maria ini. Udah naik ke surga itu bersama-sama Tuhan Yesus dia itu. Loh, katanya hilang di bumi kok naik ke surga. Iya, karena udah dikubur dia kan hilang, nggak nampak. Hilang di kuburan. Bukan hilang di kuburan. Oh iya benar hilang di kuburan. Hilang di kuburan. Iya benar. Iya. Ya udah, hilang di kuburan. Iya. Seru kan? Enggak seru sih. Enggak seru juga ya. Oke lah enggak. Makanya kami imanin aja lah yang apa yang tahu kami. Tapi saudaraku juga yang mudah-mudahan semoga semoga lah diberi hikmat ya. Imani aja lah yang apa yang Anda ketahui. Jadi nggak boleh kita berdebat. Bukan seperti saudara saya tadi gula rote ya. Gula beludak. Nah, dipaksa untuk pengertian sama orang. Kalau saya nggak apa jawaban, apa pertanyaan itu saya yang saya jawab. Jadi nggak boleh kita kecuali sama-sama Kristen baru kasih penjelasan. Nah. Kalau saya menilai Anda lebih jujur daripada yang tadi. Iya jujurnya lah, karena itu aku nggak, karena udah saya baca di Alkitab, ibaratnya mengambil batu seberat 20 kilo, batunya kecil-kecil sebesar kelereng, disuruh aku memulangkan ke tempatnya, tahu-tahu nggak tahu aku di mana tempatnya masing-masing. Nah, ibaratnya perkataan atau yang apa itu menjadi dosa kalau nggak tahu aku apa efeknya perkataan saya itu. Karena itu saya paham kali tentang ayat-ayat firman Tuhan. Nggak boleh sembarangan. Oke, jadi diputuskan. Pergi dia. Ya, itulah Bro Admin. Mudah-mudahan Bro Admin tidak ikut memberikan komentar ya. Bro Admin, sudah ya? Gambili semuanya Pak, saya yakin terhibur lah. Percuma dikasih Bible orang kayak gini, dia nggak punya Bible, nggak ngerti dia. Bang Heri. Iya, berarti dasarnya keimanan dia bukan dari firman Tuhan, Bang. Dasar keimanannya itu berasal dari imani saja ataupun doktrin para bapak-bapak gereja. Ya berdasarkan pengertian sendiri. Iya,
Karena kita nggak bisa seperti sebagai manusia. Mudah-mudahan bisa diselamatkan dia tadi. Ternyata tidak bisa. Dia langsung kabur. Ya saya paham tadi itu. Yesus itu beda dengan Tuhan Yesus. Kan gitu. Ya, Kalau kalau bilang- masih bisa teman-teman Kristen diselamatkan ya login lah, yang gitu. Tapi di Islam tidak ada pemaksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Nah, jadi dalam Islam itu kita harus berakal dulu baru beriman. Nah, dari Oke, sekian dulu ya teman-teman. Semoga terhibur. Maaf atas segala hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.